Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik pembahasan LAN, MAN, dan juga WAN. Next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Acha Tania Brigita, NPM 2008 2010 081. Saya Muhammad Atam Rahman, NPM 2008 2010 086. Nama saya Safina Bulan dengan NPM 20082010094. Nama saya Abioga Di Permana dengan NPM 2008 2010 107. Next. Yang pertama adalah Local Area Network atau biasa disebut dengan LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya hanya mencakup wilayah lokal saja, kecil atau terbatas. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. Misalnya, jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. LAN bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, dan juga switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Next. Perkembangan dari local area network. Yang pertama, perusahaan pertama yang mengembangkan teknologi wireless LAN ini adalah IMB atau IMB dan Hewlett-Packard, yaitu pada akhir tahun 1970-an. IMB merancang dengan teknologi infrared, sementara HP dengan teknologi RF atau frekuensi radio. Namun hasilnya dengan rate hanya 100 kbps masih belum sesuai dengan standar IEEE atau Institute of Electrical and Electronic. Pada tahun 1985, FCC atau Federal Communication Commission menetapkan pita industrial yang bersifat tidak terlisensi, sehingga perkembangan wireless LAN secara komersial memasuki tahapan serius. Barulah pada tahun 1990, wireless LAN dapat dipasarkan dengan produk yang menggunakan teknik speed spectrum atau SS, frekuensi terlisensi 18 hingga 19 GHz dengan teknologi IR dengan data rate lebih dari 1 Mbps. Akhirnya pada tahun 1997, IEEE membuat suatu spesifikasi atau standar wireless LAN yang pertama dengan kode IEEE 802.11. Standar ini diciptakan oleh Komite IEEE yang menangani standarisasi jaringan LAN atau MAN. Hanya saja sayangnya kecepatan komunikasi datanya baru 2 Mbps. Oleh karena itu, pada tahun 1999 muncul spesifikasi baru bernama 802.11b dengan tipe mencapai data rate 11 Mbps. Namun ada satu kelemahan dari tipe ini, yaitu banyak alat-alat lain yang menggunakan gelombang radio pada frekuensi 2.4 GHz. Jadi sangat mungkin terjadi interferensi yang akan mengganggu performa wireless LAN pada tipe ini. Kemudian pada tahun 2002 muncul tipe 802.11g yang menggabungkan kelebihan pada 802.11b dan 802.11a. Tipe ini bekerja dengan kecepatan transfer data teoritis maksimal yaitu 54 Mbps. Pada tahun 2006, 802.11n dikembangkan dengan menggabungkan teknologi 802.11b dan 802.11g. Teknologi ini dikenal dengan istilah MIMO atau Multiple Input, Multiple Output, merupakan teknologi Wi-Fi terbaru. Selanjutnya ada fungsi LAN. Pada dasarnya fungsi utama jaringan LAN adalah untuk menghubungkan beberapa komputer di dalam jaringan sehingga kerja menjadi lebih mudah dan cepat.
Beberapa fungsinya antara lain yang pertama menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Sementara untuk menggabungkan banyak komputer, kita membutuhkan perangkat lain seperti misalnya switch atau juga hub. Yang kedua, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik memasangkan atau memasukkan flash disk dari komputer. Kita juga bisa melalui metode sharing pada komputer. Yang ketiga ada sharing printer. Selain berbagi data, jaringan LAN juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat biaya. Yang keempat ada line chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet, meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Yang keempat ada yang terakhir, yang kelima ada remote komputer. Dalam jaringan LAN, Anda dapat melakukan remote tanpa harus terkoneksi ke internet. Anda dapat memanfaatkan fitur remote desktop manager yang sudah disediakan Microsoft. Anda pun dapat mengontrol komputer di dalam jaringan LAN tersebut. Selanjutnya, karakteristik LAN. Yang pertama, LAN berada dalam ruang lingkup geografi yang lebih sempit. Yang kedua, LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi. Yang ketiga, LAN dapat berfungsi baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Yang keempat, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Yang keenam, LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server. Selanjutnya yaitu cara kerja LAN. Wireless LAN bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Sinyal radio menjalar dari pengirim ke penerimanya. Kemudian, wireless LAN akan mengirim data dalam bentuk paket seperti pada Ethernet kabel. Nah, setiap adapter memiliki nomor ID yang permanen dan unik. Nah, fungsinya itu sebagai sebuah alamat dan tiap paket selain berisi data, juga menyertakan alamat penerima dan pengirim pada paket tersebut. Nah, yang terakhir yaitu wireless LAN akan memeriksa kondisi jaringan sebelum mengirim paket ke dalamnya. Apabila jaringan dalam keadaan kosong, maka paket akan langsung dikirimkan. Next. Kemudian yaitu keuntungan dan kerugian LAN. Keuntungan yang pertama yaitu LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya karena hanya mencakup area lokal kecil saja. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan juga lebih menghemat biaya. Yang kedua yaitu koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Yang ketiga yaitu tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Selanjutnya yaitu kerugian LAN, yaitu luas wilayah koneksi terbatas. Nah, hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Next. Untuk selanjutnya ada macam-macam jaringan local area network atau LAN. Yang pertama ada telepon, yang kedua internet, yang ketiga ada sambungan laptop atau PC ke televisi, yang keempat ada router, setting router atau access point, yang kelima ada sharing data, dan yang terakhir ada hubungan perangkat antara komputer dengan jaringan telepon baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel, lebih dikenal dengan kata wireless. Next. Untuk contoh implementasi LAN, ini yang pertama LAN pada kampus. LAN pada kampus ini biasanya satu lokasi kampus terdiri dari beberapa gedung, di mana setiap gedung memiliki koneksi LAN yang kecil. Agar seluruh gedung bisa menggunakan koneksi jaringan LAN, maka dibuatlah sebuah topologi tree menggunakan bridge, sehingga terbentuklah sebuah jaringan LAN besar yang bisa diakses oleh seluruh gedung di dalam kompleks kampus tersebut. Yang kedua, LAN pada warnet.
LAN pada warnet juga merupakan salah satu contoh umum di kehidupan sehari-hari. LAN pada warnet biasanya menggunakan topologi star, di mana setiap klien dapat terhubung dengan satu buah server. Next. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau biasa disebut dengan MAN. MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada LAN. Jaringan MAN ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10-50 km. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya, MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Next. Perkembangan pada MAN. Pada tahun 1940-an, di Amerika ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntutan sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Dari sinilah maka muncul konsep distribusi proses yang berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS. Selanjutnya, konsep ini berkembang menjadi proses distribusi atau distributed processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara series di setiap host komputer. Selanjutnya, ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringannya sudah mulai beragam, dari mulai menangani proses bersama maupun komunikasi antar komputer tanpa melalui komputer pusat. Untuk itu, mulailah berkembang teknologi jaringan seperti LAN, MAN, dan juga WA. Next. Selanjutnya, fungsi jaringan MAN. Jaringan MAN mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. Lalu, karakteristik jaringan MAN. Yang pertama, meliputi area seluas antara 5-50 km. Banyak jaringan MAN mencakup area perkotaan. Yang kedua, sebuah MAN seperti jaringan WAN umumnya tidak dimiliki oleh suatu organisasi. Komunikasi linknya dan peralatan umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan kepada pengguna. Yang ketiga, MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi. Untuk memungkinkan berbagai sumber daya daerah, hal ini juga sering digunakan untuk menyediakan koneksi bersama untuk jaringan lain dengan menggunakan link ke jaringan WAN. Lalu yang keempat, MAN berukuran lebih besar dan biasanya memiliki teknologi yang sama dengan LAN. Dan yang terakhir, memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Selanjutnya yaitu cara kerja MAN. Nah, jaringan MAN ini menghubungkan dengan lebih dari satu gateway dengan jarak 10 km lebih, biasanya digunakan pada perkantoran atau perkotaan. Next. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dan kerugian dari jaringan MAN ini. Untuk keunggulannya yaitu MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN, karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Hal ini membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Yang kedua yaitu jaringan MAN biasanya dipakai untuk mempermudah urusan bisnis, karena keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN juga dinilai lebih terjaga. Dan yang terakhir yaitu memiliki kecepatan transfer dating tinggi. Selanjutnya yaitu kerugian dari jaringan MAN. Yang pertama, jaringan MAN mudah dirusak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk memperbaiki akan cukup lama apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN. Next. Lalu ada implementasi jaringan MAN. Yang pertama ada jaringan bank. Jaringan bank merupakan contoh sederhana dari MAN yang ada di sekeliling kita, di mana ada beberapa kantor cabang di dalam kota yang dihubungkan satu dengan yang lainnya.
Yang kedua ada jaringan internet antar gedung di kampus. Jaringan gedung di dalam kampus juga menjadi contoh implementasi MAN yang paling banyak kita temui. Contohnya adalah Usuneta yang merupakan login untuk produk layanan Universitas Sumatera Utara. Kabel optik yang berkapasitas 1 Gbps menghubungkan gedung utama di dalam kampus. Yang ketiga, jaringan antar perkantoran. Jika Anda tinggal di kota besar seperti Jakarta, tentu sudah paham jika ada beberapa perkantoran yang memiliki cabang di kota tersebut. Nah, jaringan tersebut dihubungkan dengan MAN. Artinya satu cabang kantor bisa terhubung dengan cabang kantor lain di dalam kota tersebut. Next. Yang ketiga ada Wide Area Network atau biasa disebut dengan WAN. WAN adalah jaringan komputer yang luas, cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan juga MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon atau bisa juga menggunakan satelit. Karena jangkauannya yang luas membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Kecepatan dari wireless area network juga mulai dari 2 Mbps sampai 625 Mbps atau bahkan bisa lebih. Next. Perkembangan dari jaringan WAN. Jaringan WAN pertama kali ditemukan pada tahun 1965 oleh Larry Robert dan Thomas Merrill dengan bantuan dari perusahaan ARPA. Pada prakteknya, mereka menghubungkan komputer TX2 dengan komputer Q32 yang ada di Santa Monica menggunakan jaringan telepon. Next. Baik, selanjutnya ada fungsi WAN. Yang pertama, membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. WAN merupakan jaringan yang mencakup area yang sangat luas dan mempunyai kecepatan yang mumpuni, sekalipun digunakan pada wilayah yang berbeda. Dengan WAN, komunikasi dua instansi yang berbeda dapat berlangsung mudah dan cepat. Yang kedua, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. WAN menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan yang lebih kecil seperti MAN dan LAN. Ini akan mempermudah perusahaan untuk memperoleh informasi dan perkembangan terkini. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Sekalipun terlihat mahal, WAN dinilai sangat murah bila digunakan oleh perusahaan yang dibatasi oleh negara atau bahkan benua. Hal ini akan cocok bagi dua perusahaan yang dibatasi oleh wilayah tersebut. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Maaf, yang keempat maksudnya pengiriman data yang cepat. Perusahaan yang memiliki banyak kantor dengan jarak yang sangat jauh tetap mampu mengirim data dengan cepat. Inilah fungsi dari MAN yang memungkinkan perusahaan dapat mengirim data dalam waktu singkat meski terpisah jarak. Dan yang terakhir, terhindar dari miskomunikasi. Jaringan WAN akan mencegah terjadinya miskomunikasi sebab komunikasi itu sendiri dapat dilakukan secara real time pada jaringan MAN. Lalu selanjutnya, karakteristik WAN. Yang pertama, umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN atau MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Yang kedua, area jangkauan WAN sangat luas. Oleh karena itu, biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN tersebut dapat melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Yang ketiga, jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau biasa frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Dan yang terakhir, jaringan WAN ini bekerja pada layer fisik dan pada layer data link dari layer OSI. Selanjutnya yaitu cara kerja WAN. Yang pertama, sebuah perusahaan akan memilih dan menempatkan satu komputer server untuk kebutuhan akses database yang dimiliki. Kemudian, komputer server tersebut akan mengirimkan informasi database dan juga pakai data ke seluruh jaringan yang telah dibangun sesuai topologinya. Terus, komputer klien ataupun user bisa mengakses seluruh informasi
ke komputer server meski berada di luar pulau ataupun antar negara sekalipun. Next. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dan kerugian WAN. Keunggulannya, WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar, hingga mencapai antar benua. Yang kedua, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Kemudian, WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagai research atau sumber daya dengan memanfaatkan koneksi workstation. Kemudian ada kerugian dari jaringan WAN. Yang pertama, biaya operasional yang sangat tidak sedikit karena jangkauannya yang sangat luas. Kemudian, jaringan WAN lebih sulit dan rumit dari segi pengaturan atau penyetingannya. Selanjutnya, jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Dan yang terakhir yaitu rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker karena skala jangkauan jaringan WAN yang luas. Next. Yang selanjutnya ada jenis-jenis WAN. Yang pertama yakni listed line. Listed line ini merupakan jenis wide area network atau WAN dengan model koneksi dedicated point-to-point. Maksudnya koneksi itu tidak memerlukan proses call setup dalam berkirim data. Adapun mekanisme pengiriman paket data yang dilakukan sifatnya sinkronus serial. Yang kedua ada circuit switching. Pada jenis ini jaringan akan melakukan call setup terlebih dahulu untuk membentuk koneksi dengan tujuan agar bisa mulai pengiriman data. ISDN dan PTSN adalah dua protokol pada jaringan WAN yang menggunakan jenis koneksi circuit switching untuk jaringan publik. Yang ketiga ada paket switching. Jenis koneksi paket switching ini memiliki kelebihan bisa mengatur dan membagi bandwidth ke pengguna lain dengan tujuan supaya koneksinya bisa lebih stabil dan sesuai dengan jumlah pengguna jaringan. Yang selanjutnya perangkat jaringan WAN. Yang pertama ada router. Router ini berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih untuk mengirimkan informasi antar jaringan. Yang kedua ada modem. Modem ini adalah perangkat pendukung untuk mengubah sinyal digital menjadi analog. Jadi data digital yang dikirimkan akan dikonversi menjadi sinyal analog agar dikenali oleh sistem teknologi transmisi. Kemudian akan dirubah kembali menjadi format digital dan diteruskan kepada penerima. Yang ketiga ada CSU atau DSU. Channel Service Unit atau Data Service Unit memiliki fungsi yang hampir mirip dengan modem untuk mengirimkan data dalam format digital melalui sebuah jaringan telepon digital. Yang keempat ada ATM switch. Perangkat ATM switch ini berfungsi sebagai penyedia layanan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Oleh karena itu, di dalam membuat jaringan WAN ATM switch ini sangat diperlukan. Yang kelima ada communication server. Ini merupakan perangkat server untuk melakukan dial dari lokasi remote khusus bagi pengguna sehingga bisa terhubung ke jaringan LAN. Yang keenam ada multiplexer, yang ketujuh ada frame relay. Next. Contoh dari implementasi WAN. Contoh implementasi WAN pada PT Harisma Global Teknologi yang merupakan perusahaan swasta pada bidang IT, khususnya sebagai penyedia jasa atau vendor suatu jaringan terhadap perusahaan yang bekerja sama sebagai mitra kerja. PT Harisma Global Teknologi Jakarta menggunakan jaringan WAN sebagai penghubung antara kantor cabang dan kantor pusat dan jaraknya mulai dari satu kota sampai antar benua. Pada jaringan WAN, PT Harisma menggunakan teknologi jaringan wireless point-to-point sebagai media penghubung antar perusahaan. Pada teknologi wireless point-to-point masih sering down dan harus dilakukan pembaharuan perangkat jaringan dengan menggunakan jaringan VPN sebagai media penghubung antar perusahaan dan melakukan peremajaan terhadap perangkat-perangkat jaringan komputer agar dapat bekerja secara efisien. Next.
Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada grup WhatsApp atau pertemuan kelas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.